Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devi Prager di KM Pam Serang, Banten. Segmen bedah kasus kali ini, segmen pertama kali ya kita akan membahas tentang pertanyaan dari teman-teman. Nah, mudah-mudahan bisa saya jawab dengan sedetail-detailnya. Nah, di segmen kali ini saya perlu menganalisa masalah apa dan sedetail mungkin masalah yang terjadi pada murai batu teman-teman yang teman-teman punya gitu kan. Di sini setelah saya baca-baca pertanyaan di Sabtu kemarin ya, kita ada pertanyaan dari Om Dejan Milky sama Dekakul mengenai pertanyaan seperti ini. Murai saya gacor di rumah, tapi ketika digantangan hanya nyerang, galak. Coba minta solusinya, Kang, katanya. Makasih. Nah, oke, dari pertanyaan ini saya akan mencoba menjawab. Kita coba urai dulu ya. Di rumahnya gacor katanya. Di lapangan hanya nyerang dan galak. Berarti kan nggak mau sama sekali bongkar isian sih ya. Ini kenapa nih? Analisa saya sih ini mungkin burung terlalu over emosi ya. Kenapa bisa over emosi? Mungkin dari setelan IF yang terlalu tinggi atau memang ada beberapa rawatan harian yang memang belum dimaksimalkan. Intinya mah settingan untuk ke lapang si Om Dejan Milky dan Dekakul ini mungkin belum ketemu. Nah, sebelum kita membahas ke saran dari saya mengenai bagaimana sih mengolah burung yang seperti ini gitu ya teman-teman, mungkin perlu saya jelaskan dulu. Saya tanyakan kembali nih, apakah ini burung sudah mapan secara usia? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah saat digantang burung dalam keadaan fit? Dan yang ketiga, apakah murai ini sudah terbiasa main ke lapang? Jika hanya baru sekali, 2 kali main seperti itu, ya mungkin ini bisa dievaluasi lagi sama teman-teman terkait 3 poin yang saya jelaskan barusan. Tapi kalau misalkan burung ini sudah mapan secara usia, dalam keadaan sehat, dan memang sudah sering diajak ke lapang, artinya ini burung tidak stres gitu ya, tidak stres dalam perjalanan. Ini sih bisa jadi besar kemungkinan ini burung terlalu over emosi ya, emosinya terlalu tinggi, sementara powernya nggak ada. Nah akhirnya dia galak gitu kan. Intinya mah begini nih, seperti dia tuh mau mengeluarkan unek-unek tapi nggak sanggup karena powernya kurang. Nah antisipasinya seperti apa? Nah saya pertanyakan lagi, settingan hariannya seperti apa? Ini bisa jadi settingan harian terlalu rendah atau terlalu tinggi gitu kan. Nah kalaupun misalkan terlalu rendah ya tinggal ditambah porsi EF-nya. Utamanya untuk power mungkin saya sarankan lebih perbanyak penggunaan jangkrik ya, jangkrik alam yang sudah di good load terlebih dahulu. Yang kedua, saran dari saya, ini burung main umbaran nggak? Karena umbaran itu akan melatih fisik dia untuk lebih kuat gitu ya. Jadi sering latihan secara fisik, itu lama-lama burung ini akan mempunyai stamina yang prima gitu ya. Saat di lapangan ketika menemukan lawan, reaksi pertama adalah mengeluarkan isian, mengeluarkan tembakan-tembakan yang mengintimidasi musuh nih kan. Di alam liarnya pun setahu saya burung teritori itu sebelum menyerang, saat ada indikasi musuh datang ke wilayahnya, dia akan mencoba mengusir dengan tembakan-tembakan ya. Nah kalau setelah ditembak dia nggak mau pergi, biasanya diserang. Mungkin teman-teman bisa lihat di video-video jebakan-jebakan burung lah. Semua burung fighter, semua burung yang punya jiwa fighter itu akan mengusir terlebih dahulu lawannya yang masuk ke wilayah teritorinya dengan suara-suara yang menekan lawan. Mungkin tujuannya adalah untuk menakuti lawan agar tidak mendekat ke tempat dia berada gitu. Kalau ternyata setelah dilawan, ditembak dengan isian yang dia punya, lawan tetap datang, biasanya dihajar. Ini saya pernah kejadian juga di kandang ternak seperti ini nih, burung gacor kanan kiri tiba-tiba ada celah sedikit, itu burung salah satunya masuk dan akhirnya berantem sampai salah satu mati gitu kan. Nah kembali lagi kepada settingan lapang, kenapa burung saya galak di lapang, cuman nyerang nggak mau bongkar? Nah kemungkinan itu tadi over emosi sementara tenaga dia nggak punya gitu kan. Nah burung-burung seperti ini sebetulnya punya potensi bagus untuk kedepannya ya. Burung-burung dengan
emosi-emosi yang tinggi itu sebetulnya akan dengan mudah menyeting sampai ketemu titik yang enak buat teman-teman gitu ya. Nah, jadi pada prinsipnya pastikan dulu usianya apakah sudah mapan, terus kondisinya dalam keadaan sehat atau tidak. Dan tadi itu yang ketiga, apa tadi itu lupa lagi saya tuh. Burung dalam keadaan usianya mapan, dalam keadaan sehat, dan sering diajak ke lapang ya, artinya terbiasa untuk berpindah lokasi secara tiba-tiba. Nah, kalau 3 hal itu memang burung ini sudah dibiasakan tapi masih tetap seperti itu ya, coba teman-teman naikkan IF-nya. Kalau memang porsi pemberian IF sehari-hari teman-teman rendah gitu ya. Jadi gini teknisnya ya. Biasanya sih kalau saya untuk tipikal burung-burung seperti itu, kita setting di dasar dulu ya, Senin sampai Kamis kita kasih jangkrik 5 pagi dan 5 sore. Dan kebetulan saya jarang sekali menggunakan kroto ya. Saya selalu menggunakan jangkrik alam di sini dengan di good load terlebih dahulu. Nah, porsi good loadnya ini atau makanan untuk jangkriknya ini saya sesuaikan dengan kebutuhan burung. Ya kalau memang burung kurang emosi mungkin saya biasanya kalau burung yang kurang panas biasanya saya suntik dengan cairan jahe ataupun ada doping-doping tertentu. Jika memang teman-teman menggunakan doping, itu bisa disuntikan ke jangkrik untuk murai-murai dengan tipikal yang emosinya tinggi namun powernya kurang gitu kan. Nah, Senin sampai Kamis saya buat 5 pagi dan sore. Nah, mandinya jam berapa nih? Mandi saya pagi gitu ya, antara jam 6 sampai jam 8 pagi. Setelah itu kita angin-anginkan sampai kering dan dijemur kurang lebih sekitar 1 jam di saat cuaca terik gitu kan. Nah, di hari Jumat saya biasanya kasih double. Double artinya jangkrik yang biasanya 5 saya kasih 10 atau 15. Itu tergantung burungnya kuat makannya berapa. Prinsip saya sih semakin banyak murai bisa memakan jangkrik itu semakin bagus sebetulnya. Berarti dia butuh power yang besar. Artinya untuk mempersiapkan tenaga-tenaga dia ketika ada intimidasi dari lawannya gitu di teritorinya. Nah, Jumat ini kita lipat gandakan pemberian IF pagi dan sore seperti itu. Mandi tetap di pagi hari dan jemur sama kurang lebih sekitar 1 jam atau 2 jam. Jumat, Sabtu perawatannya seperti itu. Di hari Minggu kita kembalikan lagi settingan ke awal. Di hari Minggu kita kembalikan lagi settingan di awal. 5 pagi saat mau berangkat kita kasih 5 dulu. Nah, di lapangan 2 sesi sebelum main biasanya saya kasih lagi 2 atau 3 ekor gitu kan. Nah, burung dengan tipikal emosi tinggi tidak perlu dikasih ulet Hongkong ya, karena nanti akan memicu emosinya lebih tinggi lagi, malah lebih ngablak lagi nantinya dia. Biasanya yang lebih parah itu kalau sampai bunyi dijeruji, itu terlalu over sekali birahi. Dan kalau memang terlalu, bukan over birahi, maksud saya over emosi. Dan jika dibiarkan terus-menerus seperti itu, biasanya efeknya akan burung ini cabut bulu nantinya. Karena dia tidak bisa melampiaskan emosinya, biasanya dia ngelampiasin ke badannya sendiri. Nah, untuk rawatan sehari-hari seperti apa? Burung dengan tipikal seperti ini wajib hukumnya untuk dikerodong di siang hari ya. Jadi ketika selesai menjemur, kita angin-anginkan kembali, disimpan di tempat yang tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap, kurang lebih sekitar setengah jam. Habis itu kerodong sampai sore. Nah, begitu sore kita kita kasih lagi IF dan bersihkan kandangnya. Nah, terus umbaran penting nggak? Itu tadi tipikal burung-burung seperti ini kekurangan power ya. Seharusnya sih dilatih powernya dengan minimal dikasih umbaran gitu kan. Umbaran ini kapan dilaksanakannya? Umbaran ini dilaksanakan dari Senin sampai Kamis. Jamnya jam berapa? Nah, kalau jamnya mungkin kan tadi pagi dari jam 6 sampai jam 8 ini burung kita pancing untuk mandi gitu kan. Mau atau enggak mandi terserah dia. Ini tiap hari dilakukan ya teman-teman. Setiap hari Senin sampai Minggu saat main pun seharusnya seperti itu. Tapi kembali lagi mungkin ini hanya rawatan dasar ya, rawatan dasar. Tidak semua burung akan cocok dengan rawatan ini. Tapi minimal secara prinsip burung dengan karakter yang seperti Milky tadi sebutkan, Dejal Milky ini sebutkan, ini adalah burung dengan tipikal emosi yang tinggi tapi powernya nggak ada. Nah, makanya tinggal naikkan powernya gitu kan.
Atau kalau mungkin memang sehari-hari IF-nya kurang, hanya dikasih 5 terus flat sampai hari Minggu, ya mungkin harus dinaikkan porsi IF-nya di hari Jumat dan Sabtu gitu kan. Terus bagaimana Om dengan burung yang biasanya makan keroto? Nah, keroto di sini sebetulnya bukan ekstra puding utama. Kalau saya sih ada beberapa burung yang suka makan keroto, itu saya kasih hanya di hari Minggu dan Kamis saya kasih gitu kan. Sorry, Sabtu, Minggu dan Kamis gitu kan. Hari Sabtu saat sore hari setelah dikasih IF jangkrik, kita kasih keroto itu sampai pagi ya, sampai pagi. Kalau misalkan kerotonya pagi-pagi masih ada ya kita buang, kalau sudah habis ya berarti dia doyan gitu kan. Nah, di hari Minggu kita kasihkan lagi setelah sesi main lapang selesai gitu kan. Mau kalah mau menang tetap kasih keroto. Artinya itu untuk memancing dia nanti biar bisa lebih bagus lagi. Nah, pada dasarnya sih sebetulnya hanya itu saja. Hanya itu saja rawatan yang seharusnya dilakukan dan biasanya saya lakukan jika saya menemukan tipikal burung murai batu yang seperti ini. Kalau menurut saya ini burung powernya kurang gitu. Jadi teman-teman IF-nya dinaikkan sama dilatih dengan umaran gitu ya. Dan tetap butuh konsistensi ya. Konsistensi artinya terus begitu, coba dulu seminggu, nanti dicetres lagi di lapang ada perubahan atau enggak. Kalau masih tetap begitu ataupun lebih parah, ya itu tinggal sebetulnya naik turun settingan aja teman-teman, dikurangin atau ditambahin IF-nya gitu ya. Penggunaan ulat tongkong sekali lagi untuk tipikal burung seperti ini nggak perlu. Menurut saya nggak perlu, karena ini akan memicu emosinya semakin tinggi. Kalau tidak diimbangi dengan power yang diperkuat, ini akan semakin acak-acakan nanti burungnya. Oke, mungkin untuk sesi bedah kasus kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan jawaban dari saya bisa bermanfaat untuk teman-teman dan semoga burungnya juga kembali stabil seperti yang teman-teman mau. Intinya terus mencoba, dilakoni, disabarin, insya Allah suatu saat juga akan menerima hasil dari perjuangan yang teman-teman lakukan. Salam sukses dari saya, KF Bird Farm Serang, Banten.